Inilah yang saya tunjukkan varietas dari PPKS. Bisa. Ini buahnya. Ini asli, kita lihat buahnya. Inilah 540 NG PPKS yang tahan terhadap serangan Ganoderma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Di sini saya akan menunjukkan ini performa daripada tanaman kelapa sawit varietas 540 NG dari PPKS. Nah, tanaman ini sudah berumur 5 tahun. Buahnya tidak begitu besar karena dari awal penyebabnya adalah karena faktor tidak dikastrasi. Alasan kenapa tidak dikastrasi? Karena posisi untuk kastrasi dari awal ini sulit karena di dalam lubang. Nah, inilah kendalanya. Lubang ini bukan lubang sembarang dibuat biasa, karena untuk antisipasi ke depan agar supaya tidak terserang jamur Ganoderma. Inilah yang dinamakan hole in hole, lubang dalam lubang, yang ukuran 2x2 kali kedalaman 0,8 meter. Nah, sebenarnya umur ini sudah 5 tahun. Kalau performanya cukup bagus, pemirsa. Ini baru 5 tahun PPKS varietas DKLP 540 NG yang tahan terhadap serangan Ganoderma. Nah, seperti inilah performanya. Nah, seperti ini, pemirsa. Jadi varietas PPKS ini yang dikeluarkan dari mereka. Sebenarnya kalau aslinya ini, kalau kita lihat, ini buahnya sudah umur 5 tahun saja, ini sudah mencapai, sebenarnya kalau dikastrasi sudah 7 kilo. Bahkan sudah ada yang mencapai 8 kilo. Tinggi batangnya sudah kelihatan dari bawah naik. Nah, ini pemirsa, jadi ini baru setahun kita rawat kembali, sudah mulai bagus, sudah nampak perubahan yang cukup luar biasa. Kita pupuk, kita rawat seperti biasa, seperti standarnya. Nah, ini asli, kita lihat buahnya. Inilah 540 NG PPKS yang tahan terhadap serangan Ganoderma. Wah, luar biasa, pemirsa. Jadi selain PPKS juga mengeluarkan tahan terhadap Ganoderma bibit itu, yaitu PPK dari Marihat, dari Sofindo. Sofindo terkenal dengan untuk varietas yang tahan terhadap Ganoderma. Mereka mengeluarkan varietas MT Gano. Ada yang Lane, ada yang jenis Kane. Nah, inilah yang saya tunjukkan varietas dari PPKS. Pemirsa, ini buahnya. Ini kena faktor apa? Atau serangan dari Riktes. Tanaman sudah setinggi ini aja, serangannya masih ada. Kita lihat lagi ke dalam, pemirsa. Jadi kita lihat secara terperinci ke dalam. Kita membuktikan bahwasanya varietas 540 NG dari PPKS ini cukup luar biasa. Nih, kita lihat lagi ke dalam. Jadi kuncinya untuk mendapatkan ton hektar yang tinggi, standarnya ini kalau udah 5 tahun sudah harus dapat 20 ton per hektar. Apa kunci keberhasilannya? Salah satunya adalah keseragaman tanaman. Kalau ada yang mati, maka disisip seperti itu. Harus cepat kita segera menyisipnya. Keseragaman kunci utama untuk memenuhi
agar supaya potensi produktivitas tinggi. Yang kedua, pemupukan. Kita harus gunakan dosis pupuk yang standar yang sesuai dengan anjuran yang telah ditentukan. Yang ketiga apa? Tanaman ini harus terhindar ataupun tidak ada serangan dari hama Oryctes. Kalau terserang hama Oryctes yang cukup parah, maka akan mengakibatkan, ini kita sisip, mengakibatkan pertumbuhannya tidak maksimal, sehingga produktivitas tanaman buahnya sedikit. Nah, ini semua faktor sebanyak tadi. Yang terakhir adalah tidak adanya serangan hama Oryctes. Seperti itulah serangan hama Oryctes yang terjadi. Jadi Oryctes menyerang bukan pada tanaman yang muda saja, tanaman tua juga bisa diserang kalau jumlah daripada breeding seed, tempat berkembang biak hama Oryctes itu masih ada. Nah, itulah tadi kita lihat performa dari 540 NJ umur 5 tahun. Kita jelaskan bagaimana triknya agar supaya pada umur 5 tahun ini juga untuk mendapat produktivitas di atas 20 ton per hektar. Yang pertama tadi keseragaman tanaman pertumbuhannya, yang kedua pupuk, yang ketiga kastrasi dari awal. Kalau kastrasi dari awal pasti kita akan mendapatkan potensi yang luar biasa. Karena ini tidak dikastrasi saya sebutkan tadi, maka buahnya tidak standar. Ini tidak bisa mencapai karena difaktorkan tadi posisi lingkungan. Kita pelajari ke depan, maka harus kita buat ukuran lubang ini mestinya 3x3 lebarnya, dalamnya tetap 0,8 meter, sehingga orang bekerja di dalam lubang itu masih bisa duduk napak untuk bekerja. Yang terakhir tadi serangan hama Oryctes. Jadi tetap kita harus komitmen dengan umuran gini pun, seumuran seperti ini kita harus tetap menjaga agar supaya Oryctes tidak menyerang. Tetap lakukan penyemprotan insektisida, bisa berupa sipermetrin. Sipermetrin ada yang bermain seperti ini. Kalau udah marsal sudah bisa lagi. Kenapa? Karena sudah tinggi. Kita harus menggunakan stick yang agak panjang agar supaya pupusnya itu bisa ke siram dengan insektisida. Demikian pemirsa, tips yang pertama supaya produksi kita tetap maksimal ke depan, dan kita tunjukkan mudah-mudahan inilah cikal bakal ke depan yang dikeluarkan PPKS, bibit tanaman kelapa sawit yang tahan terhadap Ganoderma yang cukup merugikan petani sawit. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi informasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.